وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. قال أيضا في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah Masjid Imam Syafi'i yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari ini. Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kita kesempatan untuk kesekian kalinya datang dan duduk di majlis ini. Kembali saya ingatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam: "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaika wa dzakarahumullahu fiman indah." Nabi bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah," tidaklah berkumpul sebahagian orang, sekelompok orang di dalam salah satu rumah Allah, yaitu masjid Allah. Wa yatluna kitab Allah, mereka membacakan ayat-ayat Allah. Wa yatadarasunahu fima bainahum, dan mereka mempelajarinya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali turun kepada mereka ketenangan. Wa ghasyiyatuhum rahmah, kasih sayang Allah meliputi mereka. Wa haffathumul malaika, dan para malaikat menaungi mereka. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan para malaikat dan wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan nama mereka di sisi para makhluk yang ada di langit. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama Islam adalah kewajiban bagi muslim laki dan muslim perempuan. Karena realita yang ada yang kita lihat hari ini di tetangga kita, di RT RW kita, kelurahan kita, atau masyarakat secara umum, terjadi banyak penyimpangan dalam masalah keagamaan, banyak kesesatan,
banyak kebidahan, banyak kerusakan-kerusakan yang timbul di masyarakat akibat dari mereka jauh dalam memahami ilmu agama yang benar. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Anda melihat anak-anak di jalan atau anak-anak jalanan, atau di tengah malam jam 12, jam 1, 2, anak-anak kecil sebagian masih keluyuran, anak usia 4 tahun, 5 tahun. Pertanyaan, kemana orang tua mereka? Kemana perhatian orang tua terhadap anaknya? Pendidikan agamanya tidak diperhatikan, pendidikan umumnya tidak diperhatikan, dibiarkan begitu saja. Ketika hal ini dibiarkan, maka akan membesar dan menjadi kerusakan sebuah bangsa. Dan kita terus menyaksikan hari demi hari, kerusakan demi kerusakan ada di hadapan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kaum mukminin muslimin yang belum sampai kepada mereka hidayah Islam yang benar. Dan semoga Allah SWT menjaga kita, menjaga keluarga kita dari fitnah akhir zaman. Hadirin rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, kita masih di bab tawakal, di terakhir hadis-hadis terakhir. Hadis berikutnya di sini sebut as-sabi, yang ketujuh. An Abi Umarah Al-Barra bin Azib qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Umarah Al-Barra bin Azib qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, ya fulan, wahai fulan, idza awaita ila firashika, jika engkau pergi ke tempat tidurmu, pergi ke kasurmu, ke ranjangmu, faqul, ini ketika orang mau tidur, maka berdoalah atau bacalah, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu, wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu, wa fawwadtu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu, wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku letakkan punggungku kepadamu, raghbatan wa rahbatan ilaik, sebagai bentuk kecintaan kepadamu dan sebagai bentuk takut kepada azabmu. La malja'a, tidak ada tempat kembali, wala manja'a minka, dan tidak ada tempat keselamatan, illa ilaika, kecuali hanya kepadamu. Amantu bi kitabika alladhi anzalta, aku beriman kepada Al-Quran yang telah engkau turunkan, wa nabiyyika alladhi arsalta, dan aku beriman kepada nabimu yang telah engkau utus. Kemudian dia mengatakan, fa innaka imitta min lailatika mitta alal fitrah, jika malam itu adalah malam terakhirmu di dunia dan engkau meninggal di malam tersebut, mitta alal fitrah, engkau meninggal di atas fitrahmu yang lurus, di atas fitrah yang Allah ciptakan engkau darinya. Wa in asbahta khairan, jikapun ditakdirkan engkau hidup lagi di esok hari, maka engkau hidup asbahta pagi hari dalam keadaan yang baik.
muttafaqun alaihi. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa fi riwayatin fi sahihaini an Barra qala li Rasulullah sallam. Di dalam riwayat sahihain dari Barra dia berkata, Nabi bersabda kepadaku, idza ataita madja'aka, jika engkau pergi ke tempat madja'aka, tempat tidurmu, fatawadda wudu'aka lis-salati, maka berwudulah seperti orang wudu mau salat. Thumma taji ala syaqqikal ayman, kemudian tidurlah di atas lambung kanan. Wa qul, kemudian bacalah doa tadi. Wa dzakara nahwahu thumma qala waj'alhunna akhir ma taqul, jadikan doa tadi sebagai akhir yang engkau baca. Kita lihat penjelasannya. Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, ثم ذكر المؤلف في باب اليقين والتوكل حديث البراء bin Azib. Penulis menyebutkan di dalam bab yakin dan tawakal hadis Barra bin Azib, haitsu awsahna sallam ayaqula inda naumihi. Nabi memberikan wasiat kepada Al-Barra bin Azib ketika hendak tidur, yaitu idza awa ila firashihi ay yaqula hadha dzikra alladhi yatadammanu tafwid al-insani amrahu ila rabbih. Jika dia atau jika seseorang hendak tidur, dia membaca zikir tadi, maka dia telah menyerahkan urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai posisi orang sudah mau menikmati tidurnya, Nabi SAW masih mengajarkan kepada kita agar kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Maka dia kata, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, ya Allah, hanya kepadamu aku serahkan jiwaku, aku serahkan diriku. Aslamtu ini asal katanya Islam, artinya berserah diri. Kemudian wa annahu mu'tamidun 'ala Allah fi zahirihi wa batinihi mufawwidun amrahu ilaihi. Dan seseorang tersebut atau kita bergantung atau menyandarkan diri kita kepada Allah SWT, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Karena ada manusia secara nampak terlihat oleh kita, dia menggantungkan hidup, dia bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi batinnya tidak. Tapi batinnya tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Contohnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, tokoh munafik pertama dalam sejarah Islam. Makanya beliau laknatullah alaihi salat di Masjid Nabawi bersama sahabat, diimami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin bisa jadi sebelahnya adalah Abu Bakar, sebelahnya Umar, sebelahnya Utsman, Ali, sahabat senior lainnya, dia bersebelahan sama mereka. Tapi sebagaimana Ibnu Qayyim katakan, terkadang ada orang salat di saf depan, di baris terdepan, penampilannya jenggotan, celananya cingkrang, baju muslim, tapi nerakanya fidarkil asfali minan nar, tapi dia berada di neraka yang paling bawah. Kenapa? Karena hanya zahirnya saja yang kelihatannya bergantung kepada Allah atau bersandar kepada Allah, tetapi batinnya, hatinya mengingkari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita dituntut adalah
bergantung yang nampak maupun yang tersembunyi hanya kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selamat dari sifat kemunafikan. Sebaliknya ketika kita melihat ada orang yang kelihatan zahirnya penampilannya misalnya jauh dari Islam, jangan bersegera untuk mencela. Bisa jadi dia punya alasan yang kita tidak tahu. Itulah kita tidak boleh menilai manusia hanya berdasarkan penampilannya. Kemudian wa fihi anna sallam amaru ayattaji ala janbil ayman. Dan di dalam hadis ini juga Nabi memerintahkan Al-Barra bin Azib ketika tidur meletakkan lambung kanannya al-janbil ayman. Berarti tidurnya begini ya. Ini kan kanan ya. Jantung kita sebelah sini ya, sebelah kiri kan. Seperti sebelah kanan. Li'anna dzalika wal afdal. Dan kata Syekh Utsaimin itu lebih utama. Wa qad dzakara al-atibba'u anna an-nawma 'ala janbil ayman afdalu lil badan wa asahhu min an-nawm 'ala janbil aysar. Para ahli kedokteran menyebutkan bahwasanya tidur di atas lambung kanan lebih baik dan lebih sehat untuk badan dibandingkan ketika sebelah tidur lambung kiri. Wa dzakara aidan ba'd arbab as-suluk wal istiqamah annahu aqrabu fi istiqad al-insan li'anna bin-nawmi 'ala al-janb al-aysar yanamu al-qalbu wa la yastayqidhu bi sur'atin bi khilafi an-nawmi 'ala al-janb al-ayman fa innahu yabqa al-qalbu muta'alliqan wa yakunu aqallu 'amaqan fi manamihi fa yastayqidhu bi sur'atin. Adapun sebaliknya, jika orang tidur dengan ke arah kiri, lambung kiri, disebutkan sebentar. Disebutkan ketika tidur dengan lambung kanan itu lebih cepat orang bangun, membuat orang lebih cepat bangun. Bi khilafi nam ala janbil aisar, berbeda dengan ketika orang tidur dengan miring kiri, karena itu membuat hati ikut tertidur, maksudnya jantung, qalbnya, sehingga dia kesusahan ketika bangun tidur. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini ketika memulai tidur meletakkan miring ke kanan. Adapun kalau sudah tidur itu tidak mesti harus posisi awal tidur, karena kita sudah nggak tahu lagi, entah bisa ke kiri ke kanan, muter kemana, balik kemana, itu sudah tidak di luar kemampuan kita. Tapi hendaknya memulai dengan tidur sebelah kanan. وفي هذا الحديث أن سلام رأوا أن يجعلهن آخر ما يقول مع أن هناك ذكرا بل أذكار عند نوم تقال غير هذا. Nabi bersabda di dalam hadis ini, Nabi mengatakan, jadikan doa tadi itu akhir dari engkau ucapkan. Yang tadi Allahumma aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika wa fawwadtu amri ilaika kemudian wa alja'tu dhahri ilaika rahbatan ilaika la malja' wa la manja' minka ila ilaika kemudian amantu bi kitabika alladhi anzalta wa nabiyyika alladhi arsalta. Ini kata Nabi, doa ini dibaca, jadikan itu terakhir engkau ucapkan sebelum tidur. Jadi kalaupun meninggal, maka Anda meninggal di atas kebaikan karena Anda baca doa itu. Padahal di dalam hadis yang lain ada anjuran baca doa yang lain, seperti tasbih subhanallah wa tahmid alhamdulillah wa takbir, baca Allahu akbar.
fa innahu yanbaghi lil insani idza nama ala firasyi ayakul. Di dalam hadis yang lain dikatakan bahwasanya yang seyogianya bagi seorang ketika hendak tidur membaca subhanallah salatan wa salathina, membaca subhanallah 30 kali. Ini kayak habis itu aja, habis sholat assalamualaikum membaca subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah salatan wa salathin, alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar arba'an wa salathina, 34 kali. Hadza min adz-dzikri lakin hadits Barra yadullu ala anna ma sallallahu alaihi wasallam bi ayyaj'alahunna akhir ma yaqul. Dan bagaimana menggabungkan ini dengan hadis Barra? Maka kata Syekh Utsaimin, hendaknya hadis Barra bin Azib itu dibaca paling akhir. Kalau antum membaca doa yang lain, dibaca yang di awal, kemudian diakhiri dengan doa yang tadi Barra bin Azib. Wa qad a'ada al-Barra bin Azib hadal hadits sallallahu liyutqinahu faqala aman. Kemudian setelah itu al-Barra bin Azib untuk lebih kuat menghafal doa ini, dia baca ulang lagi di hadapan Nabi. Dia baca amantu bi kitabika alladzi anzalta, aku beriman kepada Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu, wa rasulika alladzi arsalta, dan aku beriman kepada Rasul yang telah engkau utus. Faradana sallam, maka Nabi membantah. Jadi Al-Barra bin Azib ketika mengulangi doa, dia baca salah, bukan salah baca sih, tapi Nabiyika diganti dengan Rasulika. Dia mengatakan, aku beriman kepada Rasul yang telah engkau utus. Maka Nabi mengatakan jangan, tapi katakan wa nabiyika alladzi arsalta. Ucapkan aku beriman kepada Nabi yang telah engkau utus, bukan kepada Rasul engkau utus. Wala taqul wa rasulika alladzi arsalta, jangan engkau katakan Rasul yang telah engkau utus. Terus ulama menjelaskan maksudnya, qala ahlul ilmi dzalika li anna rasula yakunu minal bashar wa yakunu minal malaikah. Kenapa Nabi melarang Al-Barra bin Azib membaca doa dengan Rasul tapi suruh ganti dengan Nabi? Karena Rasul itu umum, bisa manusia, bisa juga malaikat. Jibril katakan Rasul karena dia diutus Allah untuk ngasih Nabi. Bahkan dalam bahasa Arab keseharian, Rasul itu diartikan delegasi, utusan. Misalnya pemerintah Indonesia mengirim utusan ke Arab Saudi, utusan itu bisa disebut Rasul, tapi bukan Nabi. Kalau disebut Nabi, maka yang muncul di benak apa? Manusia dapat wahyu, orang dapat wahyu. Makanya kita kenal ada Nabi palsu. Jarang kita, tidak populer kita dengar Rasul palsu. Kalau Nabi palsu, iya. Makanya Nabi menegur dia, jangan engkau baca rasulika alladzi arsalat, tapi nabiyika alladzi arsalta. Karena Allah berfirman, innahu laqawlu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyil makin. Itu maksudnya ada Rasul sini dan Jibril. Wa amma nabi fala yakunu illa minal bashar. Adapun nabi hanya dari kalangan manusia. Kemudian asyahid min hadzal hadis, terus titik poin mana kenapa penulis memasukkan hadis ini di dalam bab yakin dan tawakal. Hadisnya itu panjang tadi. Aslamtu wajhi ilaika, Allahumma aslamtu nafsi ilaika, sampai akhir. Ini poinnya mana? Syahid atau bahasa usul fikihnya, syahidnya mana? Kata kuncinya mana? Kata kuncinya itu di fawattu amri ilaika, aku serahkan urusanku kepadamu. Jadi diserahkan urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini juga ada doa lain. Ini sebenarnya digabungkan oleh
penulis, jadi tidak disebutkan semuanya. Nanti setelah ini kita akan masuk hadis itu, bahwasanya kita harus menyerahkan segala urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bagus, bukan bagus, menunjukkan seorang itu sangat bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mau makan juga bismillah, ingat Allah. Ketika mau tidur ingat Allah, baca doa. Jadi di momen-momen manusia yang biasanya menghadirkan kesenangan jiwa, umumnya orang lupa. Orang lupa akan Allah Subhanahu wa taala. Orang mau tidur misalnya seandainya ini pergi ke hotel, biasanya identik dengan kamarnya yang bagus, kasurnya yang empuk, orang langsung tidur plek. Seakan-akan sudah nikmat yang ada di hadapan saya, tidak ada campur tangan Allah. Lupa, makanya kita diajarkan selalu ingat kepada Allah. Makanya wa fawwadtu amri ilaika, aku serahkan segala urusanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis selanjutnya, Ats-Tsamin an Abi Bakrin As-Siddiq, dari Abu Bakar Siddiq, Abdullah bin Uthman bin Amir bin Umar bin Ka'ab bin Sa'din bin Taimi bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib Al-Qurashi At-Taimi. Abu Bakar Siddiq, namanya panjang. Siapa nama Abu Bakar? Kita sering dengar Abu Bakar Siddiq, manusia terbaik nomor 2 setelah Rasulullah. Tapi bapaknya siapa? Bapaknya siapa? Nama aslinya siapa? Nama aslinya Abdullah bin Uthman, Abdullah bin Quhafa. Itu nama asli dari Abu Bakar. Dia dijulukin diberikan kunyah Abu Bakar karena apa? Dia orang yang bersegera beriman. Jadi Abu Bakar, kata Nabi, aku tawarkan Islam kepada orang-orang Quraisy, mereka masih mikir-mikir, kasih waktu seminggu, sebulan, baru nanti diberikan jawaban beriman atau tidak. Illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar. Abu Bakar, ini saya Nabi nih, ayo beriman. Langsung plak, oke saya beriman saat itu juga. Maka Abu Bakar, dia kan Abu Bakrin. Adapun As-Siddiq, ini dijuluki ketika beliau membenarkan Nabi Isra wal Mi'raj. Karena Isra wal Mi'raj itu ujian berat bagi sahabat. Makanya kita kalau menghayal hidup jadi sahabat mungkin lebih enak, belum tentu. Kita bisa jadi hidup di zaman sahabat jadi pengikut Abu Jahal. Serius. Kenapa? Antum bayangkan gini, jarak antara Mekah dan Baitul Maqdis itu jauh. Terus dari Baitul Maqdis ke langit ke-7 lebih jauh lagi. Tapi Nabi bilang di malam itu pergi ke Baitul Maqdis langsung ke langit 7, paginya sudah ada di Mekah. Akal sehat mana yang bisa terima? Makanya orang yang lemah iman hampir pasti tidak terima. Abu Bakar tidak, langsung plak terima. Tapi menurut ini mungkin kalau dikatakan dia Nabi, ya oke-oke saja, mungkin sebagai ya Nabi sih bisa saja berangkat pulang. Tapi yang ujian lebih berat lagi adalah orang-orang yang hidup dengan Maryam. Antum tahu Maryam? Ibundanya Nabi Isa. Entah keluarganya, tetangganya, RT-nya, RW-nya, sekeliling dia lah. Maryam itu wanita yang cadaran, pakai gamis, terus hidupnya di mihrab atau di masjid Baitul Maqdis. Ibadah terus, enggak pernah melihat laki-laki kecuali Zakaria, kecuali Nabi Zakaria. Tahu-tahu hamil, bunting, hamil. Kira-kira kalau kita jadi tetangga Maryam, mengatakan
menuduh dia berzina atau bagaimana? Saya rasa kita kalau berada posisi tetangganya atau keluarganya berat juga mengakui. Maka dikatakan wa atat bihi qaumaha tahmilu. Atau di ayat sebelumnya di surah Maryam dikatakan fahamalathu, Maryam hamil Nabi Isa, dan dia menderita secara psikis. Kenapa? Karena akan dituduh berzina. Maka dia berdoa, dia mengatakan, kenapa saya tidak mati saja supaya wa kuntu nasiyan mansiya, supaya saya dilupakan. Karena ini akan menjadi viral. Iya enggak sih? Apalagi Islam wanita cadar atau hamil, sudah itu digibahin satu kabupaten udah. Nah, akhirnya setelah dia melahirkan, fa'atat bihi qaumaha tahmilu. Qalu ya Maryam laqad ji'ti syai'an fariya. Setelah itu dia melahirkan, dia bawa ke hadapan kaumnya. Mereka berkata, Maryam, ente bawa apa-apaan itu? Kok bawa bayi? Ya ukhta Harun, wahai saudaranya Harun, wahai Maryam, makana abuki imra'asaw, bapakmu itu orang baik-baik. Wa makanat ummuki baghiyah, ibumu juga bukan pelacur. Kok kamu bisa-bisanya hamil di luar nikah gitu? Kalau kita berada di sekeliling Maryam, kita hampir mengucapkan yang sama diucapkan oleh orang-orang yang hidup di zaman Maryam. Makanya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika ditawarkan Islam, dia langsung menerima. Ini menunjukkan bahwasanya dia imannya kuat di awal pertama kali dikenalkan Islam. Kata para ulama, di sisi lain adalah persahabatan. Jadi Abu Bakar ini dengan Nabi beda cuma 2 tahun. Nabi mendapatkan wahyu umur berapa? 40. Di saat bersamaan usia Abu Bakar berapa? 38. Jadi mereka beda 2 tahun. Jadi temenan. Dan Nabi dekat dengan Abu Bakar, jadi kenal betul karakternya. Antum wallahu alam mungkin bisa punya teman yang Anda enggak tahu, punya teman yang Anda punya teman satu sekarang udah pindah tinggal di kampung. Anda bersahabat sama dia hampir 20 tahun lebih. Saya kenal banget karakternya, Masya Allah. Itu bisa karena saking lama bersahabat, satu SMP sampai pondok bersama di ruangan kamar yang sama, jadi benar-benar tahu karakternya. Kadang-kadang Masya Allah takjub, kok ada orang Masya Allah baik begini gitu. Karena kalau antum semakin dekat dengan seseorang, antum akan lebih tahu sifatnya. Kalau seandainya teman antum tuh baik banget, ketika ada berita miring, hampir antum pastikan tidak akan percaya, karena antum jauh lebih kenal dengan teman antum. Kemudian Abu Bakar Siddiq ini disebutkan nasabnya sampai panjang kan, Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nasabnya ketemu dengan Nabi di sini, di Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib. Nasab Nabi juga sampai ke sana. Jadi Nabi dengan sahabat-sahabat itu umumnya nanti keturunannya sama. Quraisy itu satu sampai Nabi Ismail. Makanya perang Badar itu perang saudara hakikatnya. Perang saudara. Perang Badar itu jumlah orang pasukan muslimin berapa? 300 sekian, 315, 17 sampai 19, 320. Kemudian kaum musyrikin 1000-an. Dari 300 orang kaum muslimin itu orang muhajirin cuma 60 orang. 240 sekian itu orang Ansar. 60 orang ini ngelawan 1000-an orang ini, itu perang saudara, saling kenal.
si fulan, oh teman main kecil, teman main gundu misalnya, ini sekarang di medan tempur membunuh-bunuhan. Makanya ketika ditawan kalah orang-orang musyrikin, di antara ide Nabi itu tidak dibunuh, dan Abu Bakar memberikan ide yang sama, jangan dibunuh. Kenapa? Kami saudara, nggak enak gitu. Tapi Umar tidak, Umar tetap pilihan penggal, bunuh, nggak ada saudara-saudaraan. Jadi kalau Ali punya saudara kafir, nanti Ali yang penggal. Saya punya saudara masih musyrik, penggal sama saya. Abu Bakar punya saudara musyrik, Abu Bakar yang bunuh. Tapi Nabi mereka jangan, karena masih saudara. Kita berikan solusi yang lain, yaitu mereka mengajarkan anak-anak sahabat tulis baca tulis, dia bebas, atau menebus, membayar uang dinar dirham atau perhiasan. Di antaranya tebusan itu, di antara tahun perang ada suaminya Zainab, anaknya Nabi yang masih tinggal di Mekah. Zainab punya suami, itu suaminya ditawan. Maka Zainab mengirim kalungnya untuk menebus suaminya di Madinah. Ketika kalung itu diberikan kepada Nabi, oh ini Zainab kirim kalung untuk membebaskan suaminya, Al-As itu. Nabi menangis ketika melihat kalung. Maka Nabi mengatakan kepada sahabat, gimana kalau kalung ini dibalikan ke Zainab dan suaminya dibebaskan? Sahabat itu, gimana sih Nabi, ini nepotisme ini, gara-gara anak ini. Bukan itu. Sahabat langsung menerima. Nabi memberikan alasan juga kuat. Nabi mengatakan kalung ini adalah milik Khadijah dan diberikan hadiah kepada Zainab ketika dia menikah. Dan Nabi kalau apapun yang berkaitan dengan Khadijah, Nabi tidak bisa menahan diri, karena Nabi mengatakan ruziqtu hubbaha. Apa ya kalau bahasa kita, cintaku kepada Khadijah itu seperti terinstal dalam tubuh saya. Jadi benar-benar cinta kepada Khadijah. Nabi sangat mencintai Khadijah. Dan di antara itu alasannya Nabi tidak poligami selama 25 tahun. Nabi hidup dengan Khadijah berapa tahun? 25. 10 tahun 15 tahun sebelum Nabi, 10 tahun setelah diangkat jadi Nabi, jadi 25 tahun. Itu selama 25 tahun Nabi tidak pernah poligami karena saking cinta yang pada Khadijah. Dia mengatakan Khadijah tidak pernah mengangkat suaranya, tidak pernah mengangkat suara selama 20 tahun bersama saya. Sebagai bentuk penghormatan Nabi tidak poligami karena menjaga perasaan Khadijah. Maka kemudian hadir Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu para sahabat tadi enggak jadi menerima tebusan dari Zainab, akhirnya dibalikan kepada Zainab di Mekah. Setelah itu suaminya dibebaskan, tapi setelah itu malah masuk Islam. Kemudian kita kembali ke hadis ini, bahwasanya Abu Bakar Siddiq punya hubungan yang dekat dengan Nabi SAW. Dari segi nasab nyambung, kemudian dari segi usia tidak beda jauh, dan mereka berteman. Kemudian dia mengatakan, penulis menyebut wa huwa wa abuhu wa ummuhu sahabah. Bapaknya Abu Bakar dan ibunya Abu Bakar sahabat. Kata para ulama, tidak ada sahabat yang lengkap keluarga yang masuk Islam kecuali Abu Bakar. Umar tidak. Khattab bapaknya tidak masuk Islam. Khattab tidak masuk Islam. Kemudian siapa lagi? Al-As bin Wa'il, salah satu musuh besar Nabi. Ayahnya siapa? Ayahnya Amr bin As. Amr bin As sahabat mulia, punya bapak gembong Quraisy, kafir. Kemudian Khalid bin Walid, Al-Walid bin Mughirah, gembong kafir, musuh utama Nabi, anaknya panglima perang, orang hebat dalam Islam. Kemudian Ikrimah, salah satu pahlawan Islam,
tempatnya di surga. Siapa bapak dia? Abu Jahal, masuk neraka. Jadi sebagian besar sahabat, hampir semuanya sahabat itu entah ayahnya atau ibunya yang kafir, sedangkan anaknya yang muslim. Yang lebih pilu adalah Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, ibunya pun tidak masuk Islam, anak konglomerat, fasilitas dunia diberikan kepada dia. Atyaru syababi ahli Makkah, pemuda Makkah yang paling wangi badannya. Tapi ketika dia masuk Islam, orang tua putuskan seluruh ATM-nya segala macam uang putus. Mus'ab bin Umair, kata Ali bin Abi Thalib, ketika dia masuk Masjidil Haram, Nabi duduk bersama kami, Nabi menangis melihatnya. Bajunya tambal-tambalan, sobekan sana sobekan sini. Padahal sebelumnya sandal bajunya diimpor dari Yaman, terbaik. Tapi kan dia memilih Islam jadi gembel. Dan itu dia masih muda, usia 20-an. Anak-anak muda yang imannya merasuk dalam hatinya, dia meninggalkan dunianya. Dan ini juga anak ingat kisahnya, ada sebuah buku judulnya Tuhfatul Arib fi Raddi ala Ahli Salib, bahasa Arab. Terjemahan bebasnya bantahan terhadap para penyembah salib. Ditulis oleh Abdullah Al-Mayorki. Abdullah Al-Mayorki. Antum tahu nama belakang Al-Mayorki orang mana? Pernah nonton sepak bola Liga Spanyol? Ada klub bola namanya Real Mallorca. Itu asalnya dari Mallorca. Orang asli Spanyol. Di muqaddimah buku itu kisahnya rada mirip, cerita dia itu rada mirip dengan Mus'ab, sama rada mirip dengan ada mahasiswa yang dulu di IPB Bogor beasiswanya diputus, fasilitasnya agak mirip dengan Mus'ab. Abdullah Al-Mayorki mengatakan, saya adalah anak yang sangat mutadayyin, sangat hidup dalam keluarga yang agamis. Bapak dan ibu saya masukin saya ke dalam pesantren biara, tempat Kristen. Kalau kita di pondok itu dari kecil, dari bisa jalan udah dipondokin. Di sana dia sampai hafal Injil. Dan orang tuanya nggak mau anaknya liburan ke rumah, jadi orang tuanya datang ke rumahnya, ke pondoknya. Dia ke sana orang tuanya. Sampai satu hari seorang paus atau pendeta Eropa ngadakan lomba hafal kitab Injil. Ternyata Abdullah menang. Waktu dia masih Kristen, dia juara 1. Akhirnya kata pendetanya, astaghfiru li nafsi, saya pilih dia jadi tangan kanan saya. Akhirnya diangkat jadi murid kesayangannya, tinggal sama dia di rumahnya berdua. Kata dia, di rumah itu saya baca semua buku-buku dia, tapi ada satu ruangan yang nggak boleh saya masuk, nggak boleh saya baca buku-bukunya. Terus kata Abdullah, saya hidup dengan dia puluhan tahun, saya baca buku-bukunya dan kecerdasan saya semakin tambah. Saya diharapkan akan menjadi pengganti dia setelah dia meninggal. Kata Abdullah Al-Mayorki, satu hari atau biasanya tiap tahun ada pertemuan para pendeta seluruh dunia di Spanyol untuk mengadakan rapat, dipimpin oleh pendeta yang tadi itu yang tinggal sama Abdullah Al-Mayorki, untuk membahas tentang dakwah. Jadi ada dakwahnya, ada apa sih namanya, kalau kita sekarang ada muktamarnya lah. Setelah itu kata Abdullah Al-Mayorki, satu hari pertemuan diadakan, pendetanya sakit. Ini sakit. Akhirnya dia bilang, Abdullah, tapi waktu itu namanya belum Abdullah, kamu gantikan saya untuk ikut rapat. Maka setelah dia ikut rapat, di dalam rapat itu kata dia, kita membahas segala macam permasalahan.
Terus ada pendeta yang membahas tentang, menyebut bahasa dia baca dalam Injil Perjanjian Lama, katanya ada kata-kata bareklit. Bareklit. Semua yang hadir tidak tahu apa artinya bareklit. Kok disebutkan bahasanya ar-rajul mujaddid, ada pembaharu namanya bareklit. Siapa itu bareklit? Jadi Nabi Isa menjelaskan kepada murid-muridnya bahwasanya akan datang seseorang yang bernama bareklit. Mereka kata, apa itu bareklit? Terus dijelaskan di situ bareklit maksudnya adalah seorang pembaharu atau bahasanya nabi baru setelah saya. Nah, mereka bingung siapa maksud bareklit oleh Nabi Isa. Semua pendeta nggak ada yang tahu. Akhirnya kita, kata Abdullah, pulang semua yang bubar acara. Sampai rumah dia nanya, tadi rapatnya apaan hasilnya? Alhamdulillah kata gini. Setelah selesai kata Abdullah, tapi ada satu masalah yang kita nggak tahu. Apa kata pendetanya? Bareklit. Disebut masanya ada orang baru, kata Nabi Isa ikuti orang itu. Tapi nggak ada yang tahu. Kata pendeta, Wallahi, law kuntu hadiran, kalau aku ada di lokasi tadi, saya akan menjelaskan secara detail siapa bareklit. Tidak ada yang tahu di Eropa kecuali saya. Dan buku-bukunya ada di belakang itu yang saya larang kamu ke sana untuk baca. Kata Abdullah, saya langsung sujud di hadapannya. Langsung menyembah dia, kan belum Muslim kan. Dia bilang demi Yesus segala macam, dia sumpah dengan nama agamanya. Akhbirni man huwa bareklit, kabarkan siapa bareklit sebenarnya. Kata pendeta, jangan, ini bahaya, akan merusak dunia Anda dan akan membuat gempar seluruh Eropa, bahkan bisa bubar agama kita. Terus kata Abdullah, tapi saya mohon, sampai saya menangis, air mata saya sampai basahin kakinya, ajarkan kepada saya. Jangan nak, jangan. Ini tidak mungkin saya berikan atau beritahukan kepada Anda, kan ini berbahaya. Kata Abdullah, saya bersumpah berkali-kali, saya bilang saya janji menjaga rahasianya. Akhirnya pendeta itu luluh. Oke, saya kasih tahu. Dia kata dia, al-muradu bi bareklit, yang dimaksudkan dengan bareklit adalah Muhammad Nabiul Arab. Muhammad nabinya orang Arab. Abdullah bertanya, Muhammad huwa Nabiul Islam, Muhammad nabinya orang Islam? Kata na'am. Abdullah kaget. Berarti agama yang benar itu agamanya Muhammad? Kata na'am. Man dakhala fi dinihi naja wa man lam yadkhul fi dinihi dakhala an-nar. Kata pendeta apa? Siapa yang masuk ke agama dia selamat masuk surga. Siapa yang tidak masuk dalam agamanya dia celaka masuk neraka. Tentulah bagaimana bisa? Kenapa bisa Anda mengatakan itu? Kan Anda kok nggak masuk, kan Anda tahu? Apa jawab pendetanya? Wahai anakku, saya sangat mencintai dunia. Fasilitas yang diberikan gereja itu mewah, uang bulanan, santunan, saya nggak ngapa-ngapain, semuanya ngalir. Dan ana uhibbu dunia, kata pendeta, saya sangat mencintai dunia. Kalau saya masuk Islam, semua fasilitas diputus, saya jadi miskin. Saya nggak mau orang miskin. Saya lebih baik tinggal di neraka daripada saya tinggalkan agama saya dan saya jadi miskin. Terus kata Abdullah, gimana kalau saya aja yang masuk Islam? Kata dia, bagus, Anda akan selamat dan masuk surga. Oh kata, wah kalau begitu saya masuk Islam aja. Tapi kata dia, jangan di sini, jangan di rumah saya. Apa kata orang-orang Eropa, pendeta-pendeta yang lain? Tapi idhab ilal maghrib, kata dia, pergi ke Maghrib. Maghrib itu Maghrib, apa maksud Maghrib? Maghrib Maroko. Idhab ilal maghrib, pergi ke Maroko.
Nanti saya hubungi pendeta di sana, kayak semacam Kristen Center di sana. Kamu akan datang dan mereka pasti senang karena kamu tangan kanan saya. Bilang kepada orang-orang di sana agar menghubungi ulama-ulama Maghrib, ulama Maroko, adakan debat Islam dan Kristen. Bahasanya begitu, ajakan. Tapi nanti pas datang nggak usah debat, bilang aja langsung masuk Islam. Kalau kamu masuk Islam di sini, kamu yang celaka. Kata kenapa? Kalau saya masuk Islam, karena semua orang di Eropa itu percaya sama saya. Kalau kamu sih terus kamu cerita yang apa dialog kita tadi tentang kebarakatul Muhammad agama Islam, orang nggak bakal percaya sama ente. Ente akan menderita. Maka mending nanti ke sana sudah. Akhirnya dia pindah ke Maghrib Maroko, di sana dia masuk Islam. Dan dia nulis buku itu udah ratusan tahun yang lalu. Judulnya itu Tuhfatul Arif fi Raddi ala Ahli Salib, bantahan terhadap para penyembah salib. Maksud saya kisah ini adalah ada hubungan dengan masalah dunia. Jadi kadang orang nggak mau meninggalkan dunia, meninggalkan agama, kepercayaan yang lama karena faktor dunia. Enak. Bukan antum, kita semua sih. Siapa sih nggak misalnya antum dikasih fasilitas mobil pribadi, makan minum ditanggung, liburan kemana disiap, semuanya serba fasilitasnya, wah masih kita suka. Ketika antum masuk Islam, sahabat Mus'ab bin Umair, maka semua penderitaan akan dialami. Nah, Abu Bakar ini ayah dan ibunya tadi dua-duanya masuk Islam. Ayahnya dan ibunya masuk Islam ketika Fathu Mekah. Jadi tahun ke-8 Hijriah, Fathu Mekah, baru bapaknya masuk Islam. Nah, dia bercerita, kata Abu Bakar, nadartu ila aqdamil musyrikin wa nahnu fil ghar wa hum ala ru'usina faqultu ya Rasulullah law anna ahadahum nadhara tahta qadamayhi la absarana. Kata Abu Bakar, saya dan Nabi lagi berada di gua tempat mereka sembunyi, gua apaan? Gua Sur. Kami berdua lagi berada di gua Sur, nyembunyikan. Mereka waktu itu hijrah berdua, bukan berdua sih, ada beberapa orang. Mereka jumlahnya 5 orang kalau salah. Nabi, Abu Bakar, penunjuk jalan, budak, sama ada satu lagi sana. Ada sekitar 5 orang bersama Nabi. Mereka jumlah 5 orang. Nah, mereka sembunyi ngumpet di dalam gua Thur. Kata Abu Bakar, ketika kami lagi ngumpet, orang-orang musyrikin lagi nyari kami nih. Dan mereka berdiri di atas guanya, kita di bawah. Saya melihat kaki-kaki mereka. Kalau mereka melihat ke kaki mereka, kelihatan kita di bawah. Maka kata dia, ya Rasulullah, lau anna hadahum nadhara tahta qadamaihi la absarana. Kalau salah seorang dari mereka melihat ke bawah, ke kedua kakinya, kelihatan kita. Jadi guanya bukan gua yang kayak di Indonesia. Kalau di Indonesia kan guanya biasa umumnya ke depan ya. Sini kayak gini, ya, ruangan kayak gini tuh guanya. Kalau gua Thur itu ini ke bawah, jadi orang kayak sumur gitu loh, masuk ke dalam. Nah, faqala ma dhannuka ya Abu Bakar bisnaini Allahu salisuhuma. Ya Abu Bakar, engkau jangan kira kita cuma berdua. Ada Allah yang menemani kita. Ini menunjukkan kuatnya tawakal Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi genting. Kita mungkin kencing di celana. Risikonya apa? Mati kita. Ini kita berdua, mereka banyak bawa golok semuanya. Karena ada sayembara apa? Siapa yang bertemu mendapati nangkap Muhammad, hidup atau mati, hadiahnya 200 ekor unta. Kalau ketemu Abu Bakar 100 ekor unta. Senang kan orang? Misalnya siapa yang nemu Rasulullah 20 unit Ferrari keluaran terbaru. Senang orang. Maka Abu Bakar khawatir, tapi Nabi mengatakan jangan engkau khawatir. Engkau kira kita cuma berdua, tapi Allah yang ketiga.
Ini seperti doanya Nabi Musa. Nabi Musa ketika Firaun dan bala tentaranya ngejar dari belakang. Jadi posisinya ngepung. Depan lautan, belakang musuh menggunung. Maka ketika udah lari ngos-ngosan menuju ke pantai, sahabat Musa melihat laut. Apa mereka kata? Mati di kita. Matilah bang. Mereka kata inna lamudrakun. Wahai Musa, kita pasti menggunakan lamudrakun, penegasan. Jadi bukan inna mudrakun, tapi ada inna kemudian tambahan la mudrakun. Jadi ada taukid, ada tiga. Inna la mudrakun. Kalau diterjemahkan, sungguh benar-benar pasti ketangkap. Tapi Nabi Musa apa? Kalla. Nabi Musa cuma menjawab kalla, enggak mungkin. Akhirnya benar. Allah wahyukan kepada Musa suruh pukul laut, terbelah dan mereka bisa jalan. Itu menunjukkan bahwa kondisi semakin genting, orang semakin tawakal, itu imannya semakin, itu menunjukkan kualitas imannya sangat tinggi. Jadi kondisi begitu tidak panik gitu. Dan Nabi SAW bersama Abu Bakar dalam gua itu, dan Nabi tidak panik dengan apa yang dialami oleh Abu Bakar Siddiq. Kemudian kita lanjutkan ke hadis yang terakhir dari bab tawakal dan yakin. Sebelum kita masuk ke hadis itu, antum pasti pernah baca tentang di Gua Thur itu ada burung, ada merpati bikin sarang, terus ada angkabut apaan? Laba-laba bikin sarang, terus ada pohon. Kan disebutkan wa fihi dalilun ala anna qissata nasjil ankabut ghairu sahihah. Dalam hadis ini tentang Gua Hira menunjukkan bahwasanya cerita yang pernah kita baca di buku-buku sejarah bahwasanya ada lebah yang menutupi lubang gua tidak benar. Fama yujad fi ba'd at-tawarikh anna al-ankabut nasajat ala babil ghar wa annahu nabata fihi syajaratun wa annahu kana ala ghasni hamamah wa anna al-musyrikeen lamma ja'u ila al-ghar qalu hadha laysa fihi ahadun fahadhihi al-hamamatu ala ghasni syajara ala babihi wa hadhihi al-ankabut qad ashasat ala babihi kullu hadha la sihhata lahu. Kata Syekh Utsaimin, di buku sejarah yang kita baca disebutkan bahasanya ketika orang musyrikin datang ke Gua Thur, maka lihat ada lebah yang bikin sarangnya di sekitar situ. Kemudian ada pohon yang tumbuh, dan di ujung pohon itu ada sarang burung merpati. Jadi kata orang musyrikin mustahil ada orang di dalam, atasnya begini. Ya, kalau orang masuk otomatis ini disingkirkan dulu kan, nggak mungkin tiba-tiba ke bawah yang ketutup. Maka mereka pulang. Tapi kata Syekh Utsaimin, kullu hadza la sihhata lahum. Ini semua tidak benar. Kemudian tapi ini juga termasuk bagian dari mukjizat Nabi SAW, karena Allah membuat mereka tidak bisa melihat. Padahal gampang, tinggal lihat kelihatan. Ya sama seperti ketika Nabi keluar dari rumahnya mau hijrah, rumahnya sudah dikepung, Nabi masih di dalam. Kok bisa keluar? Gak kelihatan. Dibuat tidak melihat oleh Allah ketika Nabi melempari mereka dengan pasir. Jadi mata mereka tidak melihat. Kemudian hadis yang terakhir dari bab yakin tawakal, an ummil mu'minina ummi salamata wa ismuha Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah
dari Ummu Salamah, nama yang aslinya adalah Hindun bintu Abi Umayyah Hudzaifah al-Makhzumiyah. Dia dari Bani Makhzum. Ummu Salamah ini istrinya siapa? Istrinya Abu Salamah, punya anak namanya Salamah. Ini salah satu sahabat suami istri yang kisahnya juga sedih. Bagaimana anaknya Salamah sampai tangannya terlepas, salah. Karena kabilah bapaknya Abu Salamah dan kabilah ibunya Ummu Salamah berebutan anaknya. Ditarik-tarik, akhirnya anak sakit, tangan putus tangannya. Dan Ummu Salamah ini suaminya dia Abu Salamah meninggal dunia. Kemudian dia mikir, sudah saya menjanda saja. Jadi ya sudah, karena dia berpikir tidak ada yang lebih baik daripada Abu Salamah. Akhirnya Nabi satu hari mengajarkan doa kepadanya. Ya Allah, berikanlah, ketika dia Abu Salamah meninggal, berikan aku pahala, Allahumma ajirni fi musibati. Ya Allah, berikan aku pahala pada musibahku, wa khulufli khairan minhu, dan beri ganti yang lebih baik. Muslim ke siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Kemudian setelah masa iddahnya selesai, dilamar oleh Nabi, dilamar oleh Rasulullah. Awalnya dia nggak mau, saya mau jadi janda aja. Ada dua alasan dia menolak lamaran Nabi. Siapa yang tahu? Pertama, dia alasannya adalah tua. Saya sudah tua, wahai Nabi. Alasan kedua, saya wanita penyemburu. Sedangkan Nabi istrinya banyak, bersaling cemburu. Kemudian Nabi menjawab, adapun umur, saya lebih tua dari Anda. Dan ini juga membantah orang-orang yang menyebutkan Nabi poligami dengan wanita-wanita tua. Ini dusta terhadap Nabi. Anda lihat ada ustazah ya, di videonya itu disebutkan saya Nabi poligami itu dalam tanda kutip ya istrinya begitu. Ya Allah, Akbar. Kalau nggak tahu nggak usah ngomong. Kan ini ada unsur hawa nafsunya yang masuk. Jadi seakan-akan begini, bahasa kasarnya, lu kalau mau nikah lagi cari yang nenek-nenek gitu. Kurang ajar, Allahu Akbar. Bagaimana mengatakan Nabi menikah dengan nenek-nenek? Istri Nabi yang paling tua itu umurnya berapa? Sekitar 32 apa 34, 32 atau 34. Saya menanya wanita yang usianya segitu itu tua apa masih muda? 30-an, 32, 34, masih muda. Yang lain ada yang 17, 20. Jadi tidak benar kalau istri Nabi itu tua-tua. Nabi menikah dengan Aisyah umur berapa? Coba dihitung. Umur Nabi ketika menikah dengan Aisyah umur berapa? Cara menghitungnya begini. Nabi diangkat jadi Nabi umur berapa? 40. Dia menikah dengan Aisyah di tahun berapa kenabian? Tahun ke-10 kenabian. Berarti umur Nabi berapa? 50. Umur Aisyah berapa? 6 tahun. Itu akad nikahnya, maksudnya akad nikahnya. Kemudian tinggal bersama umur berapa? Umur 9. Umur Nabi berapa? 53. Jadi Nabi ketika menikah itu Nabi umurnya udah di atas 50. Antara 50 sampai rentan waktu. Nabi menikah dengan Khadijah. Khadijah meninggal umur Nabi sekitar 50. Jadi Nabi menikah dengan wanita yang lain yang 11 sampai 9. Itu dalam rentan waktu 10 tahun. Dari 50 sampai dia meninggal. Jadi antara 50 sampai 60 itu Nabi menikah. Berarti umur Nabi yang lebih tua daripada
istri-istrinya. Kemudian Ummu Salamah ini tadi kedua alasan cemburu. Kata Nabi, adapun cemburu nanti saya berdoa kepada Allah agar menghilangkan. Benar, setelah menikah hilang cemburunya. Subhanallah. Itulah menunjukkan Allah itu maha segala-galanya. Jangankan urusan cemburu yang remeh-temeh. Urusan langit itu ada berapa lapis? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wassamawatu matwiyatun biyamini. Langit 7 yang luas, lebih luas daripada bumi. Satu lapisnya itu juga tebal, penghuninya banyak. Apa kata Allah? Wassamawatu matwiyatun biyamini. 7 lapis langit itu Allah gulung dengan tangan kanannya, tok. Ini kayak gulung kertas nih. Nah. Gimana kita tidak matang Allahu Akbar? Yang makhluk yang begitu besar langit itu digulung dengan Allah dengan tangan kanannya satu. Itu orang-orang yang ahlu ta'wil enggak percaya. Itu ditakwil ke sana kemari. Padahal ayatnya jelas dalam Al-Qur'an. Kemudian Ummu Salamah tadi menyebutkan bahwasanya Nabi sallam bersabda. Ujungnya nanti dia nikah dengan Nabi. Anna sallam kana idza kharaja min baitihi, Nabi sallam ketika keluar dari rumahnya qala bismillah, dengan nama Allah. Tawakkaltu 'ala Allah, aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inni a'udzubika an adil au udall. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesesatan atau menyesatkan orang lain, dari tergelincir atau digelincirkan orang lain, au adlim au udlam, mendolimi orang lain atau aku didolimi, au ajhal au yujhal alayya, aku melakukan tindakan-tindakan bodoh atau dibodohin. Hadis sahihun rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa ghairuhuma bi asanid sahihah. Qala Tirmidzi haditsun hasanun sahihun. Kemudian hadis yang berikutnya yang masih ada sambungannya, qala sallaman qala ya'ni idza kharaja min baiti bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah yuqalu lahu dita wa kufita wa wuqita wa tanaha anhu syaitan. Jika seorang keluar dari rumah membaca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah, maka dikatakan kepadanya hudita, engkau telah mendapat petunjuk, wa kufita, engkau dicukupkan, wa wuqita, engkau dijaga, wa tanaha anhu syaitan, syaitan menghindar darinya. Dan ini penting membaca doa keluar rumah. Antum kan enggak tinggal di masjid, dari rumah ke sini baca bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwwata illa billah. Saya jamin antum hafalin doanya pendek. Karena kita enggak tahu dari rumah ke sini itu ada jarak masjid dan rumah. Di tengah jalan kita bisa ditabrak orang, bisa ketiban pohon. Apapun yang resiko yang jelek bisa terjadi. Apalagi safar jauh yang mana ada begalnya, ada perampoknya, ada orang jahatnya, maka selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Balik pergi jauh naik pesawat misalnya, senantiasa libatkan Allah dalam kehidupan. Inti dari pembahasan tentang bab yang kita sudah bahas beberapa bulan tentang yakin dan tawakal adalah selalu menghadirkan Allah dalam segala hal. Jangan sampai seperti orang kafir. Orang kafir itu dzarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhimul amal. Orang kafir itu kerjaan cuma mikir makan, minum, bersenang-senang, panjang angan-angan. Udah, bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya. Apakah Islam melarang orang Islam jadi kaya? Enggak, sama sekali enggak. Abu Bakar kaya raya, Utsman kaya raya, tapi uangnya bermanfaat untuk kebaikan dakwah. Dianya juga sering ke masjid, itu enggak masalah. Kalau di zaman sekarang ada kenal satu orang,
Subhanallah, dia pedagang di Tanah Abang. Awalnya karyawan biasa, karyawan toko baju, kerja sama orang Padang, jualan berapa puluh tahun gitu. Terus akhirnya dia buka sendiri, sewa toko itu kan ratusan juta. Nah, usahanya alhamdulillah maju. Dan dia setiap tahun itu hampir selalu umroh. Duitnya banyak, apa yang dilakukan? Kerjaannya sedekah. Jadi dia itu nggak jauh dari kajian, masjid, sedekah. Ini gitu-gitu aja. Jadi bukan kaya tapi bukan lari ke klub malam, ke judi, ke beli minum mabuk, ke sewa-sewa perempuan. Enggak. Ketika kekayaan seperti itu yang diinginkan. Jadi orang kaya yang bertakwa itu akan bermanfaat bagi orang lain. Tapi ketika kekayaan itu juga ujian, karena lebih mudah tergoda untuk melakukan kejahatan, karena dia punya fasilitas pendukungnya banyak. Dia bisa punya uang, bisa beli ini, bisa sewa ini, sewa itu. Makanya ketika ada orang yang kaya kemudian taat kepada Allah SWT, ini luar biasa. Tapi Pak Isman tadi mau ini komongan apa mas? Belum. Kita bacakan ininya, disebutkan asy-syahid min hadzal hadits qauluhu, poin penting dari hadis tadi, bismillah tawakkaltu 'ala Allah, dengan nama Allah aku bertawakal kepadanya. Fa inna fi hadza dalilan ala anna al-insan yanbaghi lahu idza kharaja min baitihi ay yaqula hadza dzikr alladhi minhu tawakkul 'ala Allah wal i'tisam bihim. Dari hadis ini bahwasanya dalil bahwasanya seorang manusia seyogianya ketika keluar rumah hendaknya membaca zikir ini, bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Siapa yang belum hafal? Saya ulang lagi biar antum hafal. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Kalau terjemahin, bismillah dengan nama Allah aku bertawakal kepada Allah, tidak ada daya dan upaya kecuali hanya Allah. Ini menunjukkan penghambaan yang dalam, benar-benar menghambakan diri. Kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya ini enggak bisa apa-apa. Kaki bisa langkah ke masjid karena kekuatan yang Engkau berikan. Kalau misalnya dia seorang praktisi bela diri, diserang oleh orang jahat dan dia bisa bela diri, tok, bisa mengalahkan musuhnya, bukan karena kehebatan silat saya, tapi kekuatan yang Allah berikan. Jadi benar-benar menyerahkan kepada Allah. Li'anna al-insana idza kharaja min baitihi fahuwa 'urdatun li ayyusibahu syai'un aw ya'tadi 'alaihi hayawanun min aqrab aw hayya aw ma asbaha dzalika. Karena orang kalau keluar rumah ada kemungkinan dia tertimpa musibah, entah digigit aqrab. Tahu aqrab? Aqrab itu apa ya? Yang kalajengking yang gigitnya yang sakit itu. Kemudian au hayya yang apa nih yang gini? Hayya, ular. Au ma asbaha dzalika, atau binatang yang lain. Atau yang entah itu binatang atau manusia. Kan suka gitu kadang-kadang ada orang kan di jalan suka gitu. Ana pernah tuh waktu di tahun 2003 apa 4 lagi masih mondok di Bogor, main ke Kampung Rambutan, pulang naik bis di terminal Rambutan, ada orang jualan majalah Al-Hidayah yang kuburannya, kerandanya terbang segala macam, itu majalah-majalah itu. Aneh belum kenal sunnah tapi nggak percaya. Masuk waktu itu belum kenal sunnah, tapi aneh memang udah kayaknya nggak masuk akal itu ya. Maka nggak mau. Tapi dilihat ini kayaknya santri, suruh beli paksa.
Ya mungkin kita belum doa juga nih. Nah teman aneh sebelah namanya Wildan itu dikasih ini obeng. Itu orang itu jualan pakai obeng, beli gak? Teman aneh yang saya bilang teman akrab pulang itu dia salah satu-satunya jago bela diri. Pas dilihat digituin samperin, Mas mau bunuh orang, saya juga bisa bunuh orang kata. Aneh takut. Kalau aneh tadi dia nggak ngancam, cuman maksa suruh beli. Oh, jadi kita nggak mau dipaksa, diteror. Makanya dia bilang ternyata penting sekali doa untuk berlindung diri dari hal-hal yang tidak terduga. Kalau aneh ingat juga ketika Pelabuhan Ratu tahun 2006, tukang ojek maksa harus naik ojeknya. Gimana pun kamu harus naik ojek saya. Aneh sama temen, ya Allah ini. Kalau kita kan kalau bang ojek, oh enggak, udah pergi kan, ini enggak maksa. Kita udah jalan kaki juga dikejar, naik ojek saya. Kita naik kalau nggak bayar juga marah dia. Jadi hal-hal itu bisa terjadi ketika kita berada di luar rumah. Jangan dulu di dalam rumah saja bisa ada penjahat yang datang, apalagi di luar rumah. Kemudian dzalika fa bismillah tawakkaltu wa sabaqa lana tawakkul Allah wa i'timad alaihi ma'a thiqati bihi wa husnudzan. Telah dijelaskan bahwa tawakal kepada Allah dan bergantung kepada Allah, yakin dan husnudzan kepada Allah. Wa huwa yaqul Allahumma inni a'udzubika an adil ay adil fi nafsi, ya Allah aku berlindung kepadamu dari kesesatan. Jadi berlindung diri dari kesesatan diri sendiri. Khawatir kita sesat, diri kita sendiri sesat. Antum lihat nggak potongan videonya salah satu ustadz filsafat yang banyak disenengin orang, Dr. siapa namanya? Ar-Razi. Ya Allah itu parah banget. Dia bilang apa? Semua yang disembah di muka bumi ini adalah hakikatnya adalah Allah. Jadi ente sembah salib, sembah Tuhan Yesus, sembah patung, sembah kayu, itu hakikatnya sembah Allah. Karena Allah punya 99 nama. Emang itu kesesatan. Maka kita an-adil, ya Allah aku supaya enggak sesat gitu loh. Kan kayak gitu kan bisa kita juga wah benar juga ya. Nah kita sesat. Makanya berdoa an-adil, ya Allah aku bilang padamu agar tidak sesat. Kemudian au udal ayudallani ahadun, atau orang lain yang menyesatkan saya. Tadi video kayak gitu kadang-kadang kalau muncul keklik kita malah bisa sesat karena syubhat. Maka berlindung kepada Allah supaya tidak sesat. Kemudian au azil min zalal wa huwa khata, tidak tergelincir. Au ahadun yatawassal li fi'il khata, atau uzal, atau orang lain yang menggelincirkan saya. Au adlim ghairi au udlim yudlimuni ghairi, aku berlindung kepadamu dari menzalimi orang lain atau orang lain menzalimi saya. Au ajhal, atau melakukan kebodohan. Safahun yasfahu alayya ahadun wa ya'tadi alayya ahadun, berlindung kepadamu dari orang yang membodoh-bodohi saya atau menyakiti saya. Fahada dzikr yang bagi an yaqulahu al-insanu idza kharaja min baitihi lima fihi min al-luju'i ila Allah subhanahu wa ta'ala wal i'tisamu bihi wallahu al-muwaffiq. Doa ini seharusnya dibaca oleh setiap orang ketika keluar rumah, karena di dalam doa tersebut ada ketergantungan, ada unsur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hakikatnya kita hidup ini, Allah SWT mengatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku, agar kita senantiasa ibadah kan secara umum ya. Tidak mesti salat, zakat, haji, tapi urusan tawakal, urusan bersedar diri, urusan mengingat itu ingat kepada Allah. Ana yakin antum juga sama. Kecuali orang kafir yang saya bilang tadi, di otaknya bagaimana cara mengumpulkan uang dan uang. Maka orang mukmin yang begitu hampir dipastikan dia akan jarang ibadah. Orang yang di otaknya hanya dunia dan dunia,
maka dia akan malas beribadah kepada Allah SWT, malas ngaji, malas datang ke majelis ilmu. Karena apa? Karena dosa dan karena kecintaan kepada dunia yang berlebihan. Tapi Pak Nisman mau menyampaikan sepatah dua kata sekarang. Apa? Tutup dulu. Duhur jam berapa? 4:06. 10 menit lagi ya. Kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.